Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi tentang matematika diskrit, yakni bujur sangkar Latin. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Syahrul Dahlan, NIM 20700119070. Nah, untuk prodi PMTKB Pendidikan Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membahas teorema 5.2.1 yang berbunyi, jika terdapat sebuah keluarga ortogonal dari P persegi Latin dalam derajat n, maka P lebih kecil sama dengan n kurang 1. Nah, di sini kemudian kita buktikan bahwa teorema 5.2.1 itu benar. Kemudian kita misalkan bahwa A1, A2 sampai dengan AP itu membentuk sebuah keluarga ortogonal dari P persegi Latin derajat n kali n. Nah, kemudian kita misalkan pada persegi Latin AY, di mana AIJ pangkat Y itu ini adalah unsur pada baris ke I dan kolom ke J dalam AY dengan di mana Y lebih besar sama dengan 1 dan Y lebih kecil sama dengan P. Nah, kita bisa perhatikan di sini AIJ pangkat Y ini, di mana yang dimaksud di sini adalah I itu adalah sebagai barisnya. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kemudian untuk J-nya itu adalah kolomnya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, kemudian ketika kita melakukan pemberian label kepada unsur-unsur dalam persegi Latin pertama, kita bisa lihat perhatikan pada persegi Latin A1 ini, di mana di sini kita jika A11 pangkat 1 sama dengan R. Nah, di sini ini adalah maksudnya adalah A11 itu A baris 1 dan kolom pertama. Nah, di sini dimisalkan R ya. Nah, kemudian di sini kita tukarkan R dengan angka 1. Begitu pula sebaliknya di seluruh A1. Ini yang dimaksudnya, di mana R ini kita pertukarkan dengan angka 1. Semua angka 1 dan angka R itu dipertukarkan pada persegi Latin pangkat 1 ini. Nah, kemudian kita akan dapatkan pada persegi Latin A2, di mana di sini sudah kita pertukarkan dan dapatkan pada baris pertama itu ada angka 1, 2, 3 dan R. Nah, di sini angka 1 dan R itu sudah berpindah ya. Semua angka 1 dan R itu sudah berpindah posisi. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita lakukan pertukaran atau pertukaran posisi setiap angka, contohnya tadi adalah angka 1 dengan R itu, ketika kita melakukan pergantian posisi, maka tidak mempengaruhi ortogonalitasnya atau tidak mempengaruhi keanggotaannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas jika melalui cara yang sejenis juga kita dapat mengubah persegi Latin demikian sehingga tiap baris pertamanya itu diawali dengan unsur 1. Nah, kita bisa lihat pada persamaan ini, A11 pangkat 1 sama dengan A11 pangkat 2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan A11 pangkat P sama dengan 1. Nah, maksudnya adalah A11 ini di mana A baris pertama kolom pertama, dan begitu juga di sini dan sampai A11 pangkat P sama dengan 1. Jadi untuk persamaan kedua ada A12 pangkat 1 sama dengan A12 pangkat 2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan A12 pangkat P sama dengan 2.
Begitu juga dengan A13 pangkat 1 sama dengan A13 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan A13 pangkat P. Dimana di sini setiap baris pertama itu dalam kolom berbeda. Contohnya ini kolom pertama itu diisi dengan angka pertama, ini kolom kedua diisi dengan angka 2, kolom ketiga diisi dengan angka 3 dan seterusnya sampai dengan N. Nah, bisa kita perhatikan di sini persegi Latin di mana R231. Nah, sehingga bagaimana supaya bisa didapatkan bahwa persegi Latin itu diawali dengan unsur 1, maka bagaimana caranya kita pertukarkan R ini dengan angka 1 ini. Maka semua R dengan angka 1 itu dipertukarkan posisinya, sehingga kita dapatkan di sini 1, 2, 3 dan R. Begitu pula di bawah R 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bahas melalui cara ini untuk baris tiap-tiap persegi Latin mempunyai bentuk yang sama, yakni 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N. Nah, maksudnya adalah di mana di sini bisa lihat pada persegi Latin ini bahwa pada baris pertama itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N. Atau bisa dikatakan untuk baris pertamanya itu harus berurutan. Nah, selanjutnya pada teorema 5.2.1 juga mengidentifikasikan bahwa tidak ada keluarga bujur sangkar Latin ortogonal ordo N yang beranggotakan lebih dari N kurang 1 anggota. Yang kedua, suatu himpunan bujur sangkar Latin ortogonal ordo N beranggota sebanyak N kurang 1 bujur sangkar Latin ordo N yang bisa dikatakan keluarga bujur sangkar Latin. Kemudian kita bisa masuk ke dalam contohnya. Kita misalkan di sini ada 3 persegi Latin, yakni kita punya persegi Latin AY, persegi Latin A1 dan persegi Latin A2. Ini persegi Latin A1, persegi Latin AY, kemudian ada persegi Latin A1, ada persegi Latin A2. Nah, di sini kita disuruh untuk menyelidiki persegi Latin A1 dan persegi Latin A2 ini apakah memang benar keluarga dari persegi Latin AY. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa penyelesaiannya. Kita bisa lihat ada persegi Latin AY, itu ada persegi Latinnya itu pada baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 2, 3, 1 dan baris ketiga 3, 1, 2. Dan persegi Latin A1 ada pada baris pertama itu 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui apakah persegi Latin A1 ini merupakan bagian dari persegi Latin AY atau keluarga dari persegi Latin AY. Bagaimana caranya? Dimana kita disuruh untuk memasangkan persegi Latin AY ini dengan persegi Latin A1, dimana kita akan mendapatkan angka 1,2, dimana hasil dari pasangan 1 pada baris pertama 1 dan baris pertama dari persegi Latin A1 yakni 2. Kemudian untuk 2,1 yakni pada kolom kedua baris pertama persegi Latin AY dan persegi Latin A1 baris pertama kolom kedua dan seterusnya, sehingga kita dapatkan angka 1,2 pasangan ini 1,2, 2,1, 3,3, 2,3, 3,2, 1,1,
3,1, 1,3, dan 2,2. Nah, kita bisa lihat bahwasanya pada pasangan di sini tidak ada yang sama atau tidak ada yang berulang angkanya, sehingga bisa dipastikan bahwasanya persegi Latin A1 ini merupakan keluarga dari persegi Latin AE atau bisa dikatakan saling ortogonal. Nah, kemudian selanjutnya kita pasangkan lagi persegi Latin AY dengan persegi Latin A2. Nah, ketika kita pasangkan persegi Latin AY ini dengan persegi Latin A2 sama seperti yang tadi, maka kita akan mendapatkan 9 pasang angka, yang dimana pada angka ini juga tidak ada yang sama. Kita bisa lihat baris pertama, kolom pertama 1, sin 3, kita dapatkan pasangan ini 1,3 dan begitu seterusnya. Dan kita bisa lihat bahwasanya angka yang sama juga tidak didapatkan, sehingga bisa dikatakan bahwasanya persegi Latin A2 ini merupakan bagian dari persegi Latin AY, atau persegi Latin AY dengan persegi Latin A2 ini saling ortogonal. Kita kembali kepada teorema 5.2.1, di mana di situ berbunyi bahwasanya persegi Latin AY yang berordo 3 itu memiliki keluarga ortogonal sebanyak P lebih kecil sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, atau P lebih kecil sama dengan 2, di mana anggotanya itu adalah persegi Latin A1 dan persegi Latin A2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, untuk membahas cara-cara bagaimana pengubahan bentuk persegi Latin ke dalam bentuk standar. Nah, di sini kita dijelaskan untuk membentuk persegi ke dalam bentuk standar itu, yang menjadi dasar itu adalah yang ini, pada baris pertama itu harus berurutan angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n. Kita bisa lihat contohnya samping ini, dimana 4, 3, 2, 1 ini. Nah, kita punya soal, maksud saya di sini 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kan tidak berurutan angkanya. Seharusnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana caranya? Kita akan dimana angka 4 ini kita pindahkan posisinya dengan angka 1. Angka 1 dengan angka 4 kita pindahkan. Nah, kemudian akan kita dapatkan yaitu 1, 3, 2, 4, dimana posisi 1 dan 4 itu sudah berpindah di sini. Nah, kemudian selanjutnya tahap selanjutnya setelah kita dapatkan 1, 3, 2, 4, di sini kita pertukarkan lagi angka 2 ini dengan angka 3, di mana semua angka 3 dan angka 2 juga dipertukarkan pada persegi Latin ini, sehingga akan kita dapatkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah dikatakan dengan persegi Latin standar karena pada baris pertamanya itu sudah berurutan. Nah, kita berpatokan pada teori tadi bahwasanya untuk mendapatkan persegi Latin standar itu pada baris pertamanya itu harus berurutan, yakni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekian pembahasan saya, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.